Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, official, mantap. Gimana Tuan Guru sekarang menghadapi fitnah-fitnah kan sekarang lebih masif dibanding kalau kita melihat Buya Hamka. Falya'budu rabb hadzal bait. Allah cuma minta satu aja. Falya'budu, banyak-banyaklah kamu beribadah. Kalau kamu lakukan satu, Allah balas dua. Yang pertama, at'amahum min ju'. Kalau perutmu lapar, Allah kenyangkan kamu. Wa amanahum min khauf. Kalau kamu takut, kamu cemas, kamu galau, amanahum, Allah beri kamu aman. Yang pertama tentang perut, materi, benda. Yang kedua tentang amanah, yang bersifat non materi, takut, cemas, galau, ngeri, gundah, stres, depresi. Keduanya terwakili. Allah cuma minta satu. Kalau ambil dikasih. Saya tidak mengatakan saya balik ke Quran. Bisa Mas Pino, bisa Bang Fajar, saya juga bisa. Kalau di sini kita sibukkan dengan ibadah, zikir, sholat, baca Quran, maka Allah kasih yang dia. Dan kalau ini kita pakaikan ke Buya Hamka, dia kan sibuk dengan itu. Yang dia duduk baca Quran sekali duduk 6-7 juz. Itu kan ibadah yang luar biasa. Tahajud, zikir, menulis tafsir di dalam penjara juga. Maka Allah selamatkan dia. At'amahum min ju', materinya tercukupi. Wa amanahum, Allah berikan dia rasa aman pikirannya. Apakah bisa orang rasa aman pikiran nulis tafsir kalau galau? Jadi tadi ketika nonton itu tendangan luar biasa ke saya. Laptop ada, Google ada, program ada, Quran digital tinggal copy paste ada. Kok nggak nulis? Itu kan nendang sekali. Dia tulis tangan, Quran referensinya. Dibaca tafsir Al-Azhar itu kaya sekali. Referensi Inggris, referensi Arab, referensi Belanda. Dari satu hembusan nafasnya dia bisa bicara ahli fikih, ahli tafsir, ahli filsafat, ahli tasawuf. Luar biasa. Jadi banyak orang sekarang berilmu tapi kurang hikmah. Ilmu, kalau cerita ilmu, Google lebih berilmu. Jadi Buya Hamka itu berangkat dari penderitaan. Universitas yang paling berhasil mendidik adalah universitas penderitaan. Dan itu Buya Hamka. Kita dapat secuilnya aja, luar biasa. Dan saya sama Fajar baru tahap membuatnya nih. Tapi maknanya ternyata kata-kata Buya, kata-kata yang beliau tulis di buku kan kita samping juga budaya Minangkabau itu kan petapah petitiknya itu kan memang betul-betul indah. Jadi beliau dibesarkan di situ. Sastranya Minangkabau ini kaya sekali dengan sastra. Sampai hari ini dihafal mereka dalam acara nikah, dalam acara walimah, bisa cair itu dalam makna-maknanya. Jadi Buya Hamka dibesarkan di situ. Sastranya, pendidikan agama, ditambah lagi dengan pergulatan hidup dia, kaya sekali. Itu nggak akan didapatkan dalam 12 SKS 1 semester 16 tatap muka. Jangan heran kenapa tidak muncul sarjana-sarjana. Ngapalnya mungkin bisa, tapi untuk pergolakan hidup itu ya memang dia spesial. Allah yang membentuk dia dengan cara Allah. kan Buya Hamka bilang apa? Ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan bayi. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan pencuri. Kemarin Bang Vino nanya ke Ustadz Lukman. Sebenarnya itu pertanyaan saya juga. Saya kayak ini kan filmmaker, kadang-kadang hilaf ada buat film yang mungkin pas saya lihat lagi, aduh jangan-jangan nih jadi dosa jariah yang ya Allah, semoga kalau bisa tuh film itu dihilangin gitu.
Kemarin dia tanya, apakah kalau kita buat karya-karya yang ada kebaikan, pesan-pesan baik, terus kayak Buya Hamka gini, apakah bisa menjadi karya menghapus dosa-dosa ya? Gitu kemarin pertanyaan Bang Vino ya, ataukah jadi pahala jariah gitu, bisa dijelaskan? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Lanjutan hadis itu, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Perbuatanmu yang jelek-jelek dulu, iringilah dengan hasanata yang baik-baik. Tampuh, mudah-mudahan dia bisa menghapuskannya. Bagian yang ketiga hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan orang, manusia dengan akhlak yang baik. Takut kepada Allah. Atbi'is sayyi'atal hasanata, action, amal, niatnya untuk menghapus yang jelek-jelek dulu. Setelah itu interaksi sosial dengan baik di masa akan datang. Ada kepada Allah, ada kepada masa lalu, ada kepada masa depan. Nabi itu kalau ngomong lengkap, perfect. Kepada Allah ada, ke masa lalu ada, ke masa depan ada. Membuat kita semangat sehingga tidak putus asa. Sebagaimana seriusnya dulu kita buat yang film macam-macam, seserius itu bahkan 3-10 kali lipat pula untuk berkarya selanjutnya. Jadi Wahsy pembunuh, taubatnya tangan ini dulu membunuh Hamzah, maka tangan ini juga mesti membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Khalid bin Walid panglima perang sebelum masuk Islam. Ketika perang Uhud dia yang menyerang Nabi. Setelah masuk Islam dia jadi panglima perang juga. Begitu juga ketika dulu sebelum hijrahnya film, setelah hijrahnya film juga. Karena yang jadi kekeliruan sekarang, sebelum hijrah film, setelah hijrah zikir. Zikirnya orang film itu ya film. Gak bikin film, malah salah. Kamu sekarang gimana setelah hijrah? Ya, saya banyak-banyak ngatamin Quran. Dulu kan buat film, taubatnya dengan film. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau kamu di zaman jahiliyahnya adalah khiyar, orang-orang pilihan, maka setelah hijrah juga lagi. Dulu saya ini nakal Pak Ustaz, nakal saya buat. Maka setelah taubat beralih, ya bukan malah meninggalkan profesi itu lalu beralih. Khalid bin Walid setelah taubat bukan berarti dia di masjid zikir nunggu malaikat maut datang. Habislah Islam. Jadi, banyak orang memahami hijrah ini. Hijrah pakaiannya, otaknya nggak dibawa hijrah. Kalau hijrah itu total bawa semua. Buat lagi karya-karya gitu. Banyak sekali itu yang mau digali. Kalau ditulis dalam buku ensiklopedia, daya baca kita di bawah Vietnam. 1000 orang yang baca itu satu. Jadi kalau di kampus tuh ada 30.000 orang, berarti yang baca itu cuma 30. Makanya dosen sekarang nggak mau mahasiswanya nulis makalah, karena copy paste. Namanya ditulis tangan. Biar supaya dia baca referensi tulis lagi. Maka untuk memerangi ini film. Semalas-malasnya orang baca kalau film dia nonton. Datang duduk, malas ngelihat, dengar suara, dengar dialognya, pasang. Jadi apa yang antum buat memang untuk zaman ini. Yakinkan bahwa antum dipilih Allah SWT untuk berdakwah di zaman ini dengan bahasa zaman ini. Bahasa zaman ini film, YouTube, pahalanya amal jariah. Hai guys, official.